Oke. Senang sekali bisa berjumpa dengan semua saudara-saudara dimanapun, baik yang di dalam warga binaan maupun kita yang ada di luar. Baik. Tema kita hari ini, bagaimana kita bisa selalu bersabar, mengucap syukur dalam segala keadaan, termasuk yang gak enak sekalipun. Itu kunci untuk kita bisa bertumbuh dalam kedewasaan kita. Ya, jadi lagi sekali temanya, bagaimana kesabaran kita dengan penuh ucapan syukur dalam menghadapi segala hal, maka kita bisa bertumbuh mengarah kepada kedewasaan, dan ujungnya nanti akan menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Baru-baru ini dunia dimeriahkan dengan acara Olimpiade musim panas. Paris sebagai kota yang terpilih. Indonesia ada di peringkat yang ke-39 dari sekian ratus negara yang ikut. Bahkan ada yang komen sebagai penghiburan lah, ya, dapat 2 medali emas dan 1 medali perunggu. Nah, dikatakan India itu penduduknya 1 miliar lebih. Indonesia 285 juta jiwa. Ternyata India tidak mendapat medali emas. Lumayan Indonesia, yaitu sebagai penghiburan. Maksud saya begini, tidak semua tim yang berangkat bertanding, entah itu Olimpiade, Asian Games, ya Uber Cup, Thomas Cup yang ada, ya Mojokerto hadir, RP mana Pak hadir. Saudara dengarkan, pasti tidak semua tim atau negara, yokugi kayak orang Jepang kamu nak, mama mana-mana setelah papa dipanggil Tuhan. Ya tidak semua tim, tidak semua negara itu pasti menang. Nggak mungkin. Kan pemenangnya ya cuma satu-satu. Nah ini loh tema yang kita pelajari ini. Rahasianya untuk kita bisa bertumbuh, untuk kita bisa dewasa, ya bersabar dan selalu mengucap syukur. Nah saudara bayangkan, kalau kontingen-kontingen dari negara mana saja termasuk Indonesia yang mungkin yakin, wah tim kita nggak bisa menang ini, karena melihat tim lawan kuat-kuat, kompak, fasilitas hidup luar biasa, wah kita pasti nggak bisa menang ini. Saudara bayangkan, lalu tim ini, kontingen ini nggak usah berangkat lah. Untuk apa? Toh percuma, sudah jelas kita nggak akan menang. Kira-kira gimana? Bodoh nggak tim atau kontingen seperti ini? Maaf, bodoh sekali. Walaupun tim kita, kontingen kita belum tentu bisa menang. Tapi sikap hati, konsep hidup, ayo kita coba. Ayo kita coba. Saudara tahu nggak? Kalimat ayo kita coba. Wah, itu memberi dorongan semangat yang besar. Tetap berangkat. Nah, tapi yang ada embel-embel dikit, paling tidak pasti ada yang berkata begini, udahlah Banjarmasin hadir, puji Tuhan, udahlah, nggak menang pun nggak apa-apa, lumayan toh, kita bisa ke Eropa, kita bisa lihat Paris, sebab Paris itu salah satu kota dari sedikit kota di dunia yang menjadi tujuan wisata banyak manusia di dunia karena memang kecantikannya, keindahannya. Tapi akhir-akhir ini Paris parah, saudara, karena pengungsi dan tunawisma memenuhi kota yang cantik dan indah itu. Akhir-akhir ini Paris itu kacau. Nah, ada toh kontingen yang berkata, ya nggak apa-apa, nggak menang. Yang penting bisa jalan-jalan ke Eropa, melihat Paris, kota terkenal itu. Ya, Palembang hadir juga urutan kelas 1, puji Tuhan. Saudara, dari semua kontingen, dari semua tim yang berangkat untuk berlomba, untuk bertanding, saya ulangi lagi, walaupun semuanya tahu, apalagi yang bertahun-tahun ikut nggak pernah menang.
Kalau tim Amerika, tim Tiongkok, ya, tim Jepang, Korea, ya, Belanda, oh itu jaminan menangnya banyak karena sudah terbiasa berpuluh-puluh tahun mereka itu kompak. Indonesia dapat medali pertama, medali emas di Olimpiade Dunia itu tahun 92 di Barcelona. Ya, ketika Susi Susanti, ya, atlet badminton pertama dari Indonesia yang menyabet emas, ya, medali emas, luar biasa. Sejak itu hampir setiap Olimpiade Indonesia minimal dapat 1, 2 itu ada, termasuk yang terakhir dapat 2. Jadi pengucapan syukur dan kesabaran atau ketekunan dalam bertanding, lagi sekali dengan catatan walaupun tim itu tahu bahwa tim kita ini kalah, kontingen kita ini kalah dibandingkan dengan kontingen-kontingen negara lain, tapi sabar, tekun, mengucap syukur itu mutlak harus ada supaya semangat itu timbul. Nah, begitu pula dalam perjalanan iman kita, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus kita. Saudara, dua kondisi ini harus kita ucapkan syukur. Harus selalu bersabar menghadapi apa saja yang gak enak sekalipun. Tadi saya agak terlambat masuk karena saya mengunjungi satu keluarga. Tahun lalu suami dari ibu yang saya kunjungi tadi itu dipanggil Tuhan. Usianya memang lanjut. Nah, 10 hari yang lalu anak laki satu-satunya yang masih cukup muda, umur 45 tahun juga meninggal. Nah, tadi saya kunjungi. Nah, jadi saya bertemu seorang ibu yang sudah tinggal suami, sudah tinggal anak, lalu istri dari almarhum ini yang baru punya anak satu, umur 5 bulan, saudara. Terus terang tadi waktu saya hadir, saya juga coba, saya kira-kira ngomong apa ya? Saya memberi penghiburan apa ya? Sulit. Tapi ini yang saya melihat mereka, dua janda ini, yang satu sudah lanjut umur 70 lebih, hampir 80, yang satu masih muda, baru umur 40-an. Nah, yang membuat saya kagum kepada mereka, mereka dua berkata, hidup harus tetap berjalan. Apalagi lihat anak ini yang masih 5 bulan, yang baru ditinggal papanya. Aduh. Makasih Simpson, ikut Tuhan Yesus. Ini loh rumah Bethlehem. Yang pertama kali kita masuk, kamu ikut ya Simpson, November 2001. Nah, ketika saya mendengar dari mulut kedua janda ini, memang berat. Tapi hidup harus terus bergerak maju. Apalagi ada sasaran anak yang masih umur 5 bulan ini. Aduh, saya jadi semangat juga. Puji Tuhan. Nah, inilah fakta dalam hidup kita. Kalau kita mau jujur, yang tidak enak, itu faktanya lebih banyak terjadi daripada yang enak. Saya sapa anak saya ini, Horas Amang Pardede. Nah, 2 kali kamu mengalami penolakan untuk coba bekerja. Papa senang kamu bisa ikut belajar juga hari ini, Andri. Semangat, ucapkan syukur. Tema kita hari ini, bersabar dan selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Itu membuat kita bisa bertumbuh. Saudara, kalau saya simpulkan dengan satu kalimat. Jadi bagaimana hidup ini? Begini kalimatnya. Ya. LPP kelas 2A Palembang, Gereja Naomi hadir. Puji Tuhan. Para wanita hebat dari Gereja Naomi di Palembang. Kesimpulannya begini, satu kalimat ini.
enak maupun tidak enak, baik maupun tidak baik, keadaan yang kita alami, hidup harus tetap berjalan maju. Setuju ya? Hidup harus tetap berjalan maju. Enak nggak enak, berat maupun ringan, susah maupun senang, hidup harus tetap berjalan, nggak bisa stop. Maka itu rahasia bersabar dan selalu mengucap syukur, itu membuat hidup kita punya target, punya sasaran untuk kita bertumbuh menjadi dewasa, akhirnya jadi sama seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya, hidup harus terus tetap berjalan. Tidak bisa tidak. Dalam pepatah bahasa Indonesia ada kalimat begini, sengsara membawa nikmat. Percaya? Saya percaya semua kita dalam hidup pasti pernah mengalami sengsara. Dari Semarang. Setuju? Dan nikmatilah hidup itu. Luar biasa. Pak Pendeta besar, artis Jari Mahal. Dari Papa baru lihat kamu live itu. Lucu sekali kamu pegang donat. Nah, kalau kita tidak bisa mengucap syukur, tidak bisa bersabar di dalam kehidupan ini, apalagi, maaf, saudara yang punya konsep, pokoknya aku mau hidup itu enak terus, aku mau hidup selalu enak. Bertobat. Kalau saudara menentukan hidup seperti itu, saya katakan, saudara orang yang paling malang dan paling celaka sedunia. Nggak bisa. Lagi sekali, hidup ini kalau kita lihat faktanya, lebih banyak nggak enaknya daripada enaknya. Ya, itu fakta hidup. Tapi hidup ini harus berjalan, nggak bisa berhenti. Nggak enak terus kita berhenti. Nah, terus berhenti mau jadi apa? Tidak bisa. Saudara, inilah konsep iman kita. Hidup kita sebagai orang-orang percaya dan anak-anak Papa di surga harus tetap hidup. Kita buka 3 ayat yang pertama. 2 Timotius 2. Mulai ayat yang ketiga. 2 Timotius 2 mulai ayat yang ketiga. Judulnya dulu ayat 1 ya. Judul perikop 2 Timotius 2 ini, panggilan untuk menderita. Kenapa nggak ditulis panggilan untuk makan gratis 2 tahun? Kan enak. Panggilan untuk jalan-jalan ke luar negeri. Enggak. Firman ini menulis panggilan untuk ikut menderita. Wah, haleluya. Inilah hidup sebagai murid-murid Yesus. Oke, Yulin ngalami ya, Wendra, pasti tolong kamu nak untuk mengalami breakthrough dalam hidupmu. Ayat 3. Mulai ayat 3. Ya, sampai 5 ya. Ada 5. Sampai 5. Ikutlah menderita. Lah, kok diajaknya menderita? Enggak diajak ikutlah jalan-jalan ke luar negeri. Enggak. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Wah, Heng, Papa senang kamu ikut hadir juga. Gimana kabar Tuhan? Ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Saya ulangi lagi. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak opawatu hadir Gorontalo ya. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Prajurit loh saudara.
Wah, saya uraikan dikit ini ya. Prajurit ya, pangkat paling rendah sampai pangkat paling tinggi. Makin tinggi pangkat prajurit itu, maka makin tinggi, makin berat, makin dalam tuntutan dalam tugasnya. Saudara, di antara semua segi sosial kehidupan masyarakat di dunia ini, maka satu-satunya yang tidak boleh membantah dengan alasan apapun kalau komandan memberi perintah adalah militer. Nggak bisa. Nah, seorang prajurit itu sudah disumpah untuk tunduk kepada atasan. Maka itu bagi prajurit hanya ada 2 kata yang wajib keluar dari mulutnya dan diikuti. Siap, laksanakan. Itu perintah. Nggak ada prajurit yang masih muda-muda lebih nurut pacarnya daripada komandannya. Yang sudah menikah nggak bisa lebih nurut istrinya atau suaminya atau mertuanya atau orang tuanya atau anaknya. Nggak bisa. Perintah komandan bagi seorang prajurit itu mutlak. Catat itu. Tidak ada kata siap laksanakan, izinkan mengubur bapak dulu karena baru meninggal. Tidak ada. Nah, Cibinong hadir ya, Gereja Ekumene Terang Dunia dari Cibinong. Puji Tuhan. Nah, itu prajurit tidak boleh memusingkan, nggak boleh sibuk dengan urusan penghidupannya sendiri. Kembali Filipus, ayo kita lihat ini ya. Ya, ada komen dari Surabaya. Ini salah satu saudara kita yang ayahnya baru meninggal. Setuju? Life must go on. Hidup ini terus maju. Gak boleh tengok ke belakang. Amin. Saya ulangi. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Nah, yang pertama, seorang prajurit harus lebih mengutamakan komandan daripada pacar dan keluarganya. Ayat 5. Seorang olahragawan, atlet. Nah, ini tadi saya baru ngomong soal Olimpiade musim panas di Paris. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh medali sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Sudah lama, lebih dari 30 tahun yang lalu. Saudara, itu pertama kali saya itu ada di Pelatnas, ya di Senayan, Jakarta. Sebab salah satu anak rohani saya ya masuk Pelatnas. Waktu saya di sana ngikuti kegiatan mereka. Olahragawan ini aduh ketat. Nah, Lubuk Pakam hadir, lapas kelas 2B. Nah, apalagi anak ini perempuannya di Regu Bulu Ketangkis. Dan anak ini sudah punya pacar. Pacarnya orang Belanda lagi. Oke. Nah, ketika saya hadir di Pelatnas itu, saya lihat peraturannya. Waduh. Nah, tahun itu 30 tahun lalu belum ada HP. Saudara, salah satu yang saya ingat sampai hari ini. Kalau dapat surat dan dapat telepon, ya harus lewat apa istilahnya coach, lewat pelatihnya dulu, dicek telepon mau apa, ya suratnya isi apa, karena nggak boleh terpengaruh. Terus jam tidur ketat, wajib ikuti peraturan jam tidur, wajib mengikuti peraturan latihan. Nah, yang paling saya kaget makanan, saudara. Wih, ketatnya luar biasa.
Semuanya diperiksa. Soal minyak yang dipakai, ya, soal macam-macam, glukosanya, soal gulanya, wah semua. Nggak boleh sembarang asal lep, nggak bisa. Ketatnya luar biasa. Hanya untuk mencapai medali yang satu dan direbut oleh begitu banyak atlet. Kembali Filipus. Nah, lihat ini seorang olahragawan, ya, harus tertib, harus taat. Saya baca lagi. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh medali sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Puji Tuhan. Harus begitu, memangnya ketat. Yang ketiga, ayat 6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Petani. Saudara bayangkan apa yang terjadi pada seorang petani yang gak pernah sabar. Ayo, siapa bisa jawab? Apa yang terjadi pada seorang petani yang hidupnya gak pernah sabar? Pasti dia akan jadi petani yang gagal. Gak bisa panen. Kenapa? Karena mau cepat. Gak bisa. Ada waktunya. Ya, ada musimnya. Nggak bisa. Oke. Terus kata kunci dari semua itu di ayat 7. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Yahweh akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Terpujilah Tuhan. Ya, ada yang nyebut ini di Facebook. Ya, petani gagal kalau nggak sabar. Nah, begitu pula dalam hidup kita. Kalau kita nggak ada kesabaran, menghadapi semua yang tidak enak, menghadapi semua tantangan, menghadapi semua peraturan-peraturan, olahraga, prajurit, hancur hidup ini. Nah, kuncinya di ayat 7. Filipus, coba cari berapa terjemahan mulai ayat yang keempat. Kita lihat berapa terjemahan ini mulai ayat yang keempat. Ya. Ya, ayat ini. Tidak ada prajurit yang menyibukkan dirinya dengan urusan hidup sehari-hari supaya ia dapat menyenangkan komandannya. Nggak bisa. Jadi prajurit itu harus BIS. Apa itu? BIS. Seorang prajurit yang sedang tugas tidak akan menyibukkan dirinya dengan urusan-urusannya sendiri. Sebab ia ingin menyenangkan hati panglimanya. TSI, seorang tentara yang sedang bertugas tidak menyibukkan dirinya dengan berbagai pekerjaan lain. Karena dia mau menyenangkan hati komandannya. Puji Tuhan. Prajurit ya, saudara dan saya adalah prajurit Kristus. Harus selalu mengutamakan kepentingan perintah komandan kita. Ayat 5. Berapa terjemahan? Maaf. Maaf ayat langsung. Demikian juga seorang olahragawan yang bertanding. Ia tidak akan memperoleh mahkota kemenangan kecuali ia bertanding menurut peraturan yang berlaku. PS. Anak-anak, saudara-saudara saya yang sebagai warga binaan, ingat tuh, salah satu poin tambah, penilaian tambah kalian. Ketika kalian mentaati peraturan selama di dalam pendidikan di universitas kehidupan ini. Setuju ya? Jangan ada yang gagal kalian. Warga binaan, tertiblah. Ikuti peraturan. BIS, seorang olahragawan tidak akan menjadi juara di dalam satu pertandingan kalau ia tidak mentaati peraturan-peraturan. Ya, TSI. Menjadi pengikut Kristus juga ibarat seorang olahragawan di gelanggang pertandingan atau seorang petani. Nah, TSI-nya ngerangkap. Olahragawan yang bertanding sesuai peraturan
akan menerima medali kemenangan. Dan petani yang bekerja keras pantas menjadi orang pertama yang menikmati hasil panennya. Oke, jadi 3 contoh ini yang akan membuat tema kita jadi kenyataan di hidup kita. Bersabar dan mengucap syukur dalam segala hal yang tidak enak sekalipun, itu bisa mempengaruhi kedewasaan, pertumbuhan kita di hadapan Tuhan. Jadi 3 contoh ini, prajurit, olahragawan, dan petani, yang bisa sabar, saudara. Oh ya, baik, yang ayat 7-nya sekarang ya. Oke, ayatnya. Pikirkanlah apa yang aku katakan, karena Yahweh akan memberimu pengertian dalam segala hal. PS, renungkanlah apa yang saya kemukakan itu, sebab Yahweh akan memberikan kepadamu kesanggupan untuk mengerti semuanya. TSI, renungkanlah contoh-contoh tadi. Haleluya. Renungkanlah prinsip prajurit, prinsip olahragawan, prinsip petani. Renungkan. Dan kiranya Yahweh memberi saudara dan saya kemampuan untuk memahami hal-hal ini lebih dalam lagi. Puji Tuhan. Nah, seperti itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sehingga dalam menjalani proses hidup, ingat, yang jelas lebih banyak gak enaknya daripada enaknya. Maka kalau saudara dan saya menyadari bahwa dalam proses hidup ini jauh lebih banyak yang gak enaknya daripada enaknya, tetapi saudara dan saya menggunakan 3 posisi, 3 prinsip prajurit, olahragawan, dan petani, maka dijamin semua kita pasti lulus jadi orang-orang hebat. Haleluya. Lagi sekali, baik yang di luar maupun yang di dalam, ya, yang pernah gagal dalam sebuah proses, hari ini katakan kepada Bapa di surga, kepada Tuhan Yesus, pada Roh Kudus, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Ayo ujian lagi, jangan nyerah kalah. Itu namanya murid yang baik. Jadi kalau kita pernah gagal, ayo bangkit. Ya, jangan patah semangat. Masih punya kesempatan dalam hidup kita ini untuk kita boleh maju. Menikmati hadiah-hadiah itu. Lihat, maaf. Salah satu sprinter, ya, wanita, saya lupa dari negara mana, di Olimpiade Paris barusan ini. Saudara, sudah dekat dengan garis finish, ternyata dia terjatuh. Semuanya kaget. Tapi sprinter ini saya lihat itu, aduh, mengagumkan sekali. Begitu dia terjatuh, saudara, yang secara logika kalau dia jatuh, itu paling cuma lomba 200 meter. Dia pasti kalah. Tapi, dunia bersorak. Ternyata sprinter yang sudah jatuh, entah keserimpet, kepleset, saya nggak lihat jelas. Dia bangun dan lari lagi. Hebat. Dia tetap bisa juara 1. Nah, itu saya bayangkan ya. Kalau saya, pesaingnya yang ada di kiri kanannya, ya, begitu lihat dia jatuh, saya pasti bilang, aku pasti menang ini. Aku pasti menang. Dia jatuh. Enggak loh, saudara. Pelari ini dengan begitu semangat, dia bangun dan kejar lagi. Akhirnya dia dapat medali emas. Nah, itulah contoh para pemenang. Lihat peraih medali emas panjat tebing itu orang Gorontalo, ya. Luar biasa, cuma sepersekian detik bedanya dengan lawannya yang dari Tiongkok. Walaupun dia tahu waktu dia mau bertanding, dia diwawancarai, memang kalau melihat musuh saingan saya, rasanya saya nggak mungkin menang. Tapi dia berkata, demi
negara yang saya cintai merayakan kemerdekaan, saya ingin beri yang terbaik. Woi, dia semangat, saudara. Nah, dia menang. Wah, waktu angkat besi, orang dari Banten, dari Serang ini hebat sekali. Wah, waktu dia angkat itu, waduh, saya lihat ya badannya itu kayak apa. Tapi dia berjuang, menang, sehingga dia dapat medali emas. Nah, anak-anak saya, saudara saya warga binaan, atau siapapun yang pernah gagal dalam perjalanan hidup ini, biarlah kesabaran ini dan selalu mengucap syukur ini ada dalam hidup kita masing-masing. Yang pernah gagal, ayo bangkit lagi. Tetap semangat dalam hidup. Kita kejar medali itu. Ada tujuan yang luar biasa di depan kita. Jadi lagi sekali, prinsip 3 model ini, prajurit, olahragawan, dan petani, pakai motivasi mereka untuk menjadi semangat dalam hidup ini. Izinkan saya cerita tentang diri saya. Nanti siang contohnya saya diminta mimpin ibadah di kampus. Ya, ibadah pembukaan tahun ajaran baru, tahun akademik 2024-2025. Dan saya harus berhadapan dengan calon-calon sarjana S1. Nah, saya itu kalau mikir, saya cuma cerita. Saya ini cuma lulusan SMA. Itu pun ijazahnya hilang. Karena ibu kami ini keluarga miskin. Nggak mikir anak-anak ibu ini bisa sekolah. Nah, dari kami 4 bersaudara, hanya 2. Saya anak nomor 2. Dan adik saya nomor 4, bungsu, yang lulus SMA. Kakak saya nggak lulus SMP. Adik saya nomor 3 lulus SMP. Jadi ibu kami itu nggak ngurus pendidikan anak-anaknya karena nggak punya uang. Kalau saya ingat waktu masih kecil, bisa makan aja sudah syukur. Jangan lagi mikir sekolah. Tapi aneh, justru Tuhan memakai saya untuk mendirikan pendidikan. Kan gak masuk akal. Dan dengan pertolongan Tuhan saya dapat kepercayaan menyekolahkan begitu banyak anak-anak yang gak punya kesempatan sampai bisa lulus S1, S2, S3. Itulah fakta bahwa saya tetap mau belajar untuk sabar, untuk mengucap syukur dalam keadaan yang tidak enak sekali. Saya masih ingat waktu kami masih kecil. Nggak kepikir makan enak apa enggak. Pokoknya bisa makan. Nah, salah satu penyebabnya kenapa sampai hari ini saya cuma cerita ya. Saya tuh suka semua makanan yang bersantan. Saya suka semua kue-kue yang ada kelapanya. Ya karena waktu kami masih kecil, beli lauk itu susah. Saudara, ya, lapas kelas 2A Jambi harus keluar. Jam berapa ini? Oke, masih jam pagi ya. Belum jam berapa ini? 9, belum jam 11. Oke. Saudara, nah, jadi kalau beras kami nggak pernah kesulitan. Ya, kami tinggal di desa. Banyak tetangga-tetangga bisa memberi beras itu murah, bukan cuma murah, banyak. Nah, kalau kami nggak ada lauk, ya pohon kelapa banyak. Jadi ibu kami, ya kelapa nggak pernah beli, tetangga juga banyak yang punya. Maka diparutlah kelapa itu, direbus, dimakan dengan nasi panas, dikasih garam dikit kan gurih. Nah, itu makanan kami waktu masih kecil. Luar biasa. Saya masih ingat suatu hari, entah bagaimana cara ibu berjuang. Kali itu ibu kami bisa dapat dada ayam kampung. Ingat loh, kami itu 4 anak laki, lalu nenek, lalu ibu. Jadi kami berenam di rumah. Hari itu entah bagaimana saya nggak pernah ingat. Pokoknya ibu dapat ayam, dada ayam kampung. Bayangkan, itu tahun 60-an. Belum ada ayam potong, ayam negeri belum ada. Saudara, dan dada ayam kampung ini cuma 1/4. Coba merem sebentar.
ayam kampung itu sebesar apa? Dapat dada ayam kampung yang cuma 1/4. Ayam. Saya masih ingat. Begitu dada ayam kampung masih mentah itu datang. Waduh, kami senang anak-anak. Ore, makan daging ayam hari ini. Tapi begitu selesai direbus, saudara bayangkan, jadi kecil. Saya masih ingat waktu usia itu. Terus makannya bagaimana ini? Kecil begitu, 6 orang. Aduh, saya masih ingat ibu kami itu hebat sekali. Saudara, ternyata selama 3 hari pertama, kami tidak makan dagingnya. Makan air, kuah, rebusan ayam itu. Saya masih ingat, dimasaknya pakai masak tim. Jadi ada jahe, ada bawang putih, banyak sekali. Pakai merica, enak saudara. Hari keempat, bayangkan, dada 1/4 ayam kampung direbus 3 hari. Dan hari keempat, baru mama bagi di 6 piring nasi. Tahu disuwiri bahasa Jawa, apa ya, dicabik-cabik begitu. Begitu, saya masih ingat betul, lihat, ada ayam, daging ayam. Ya tinggal dikit-dikit aja untuk kami berenang. Saya kalau ingat cerita itu, aduh. Saudara, itulah pengalaman kami. Nah, maka itu salah satu penyebab kami itu sehat. Jadi kami itu kalau dapat gula, itu barang mewah buat kami gula. Jadi kebiasaan dari kecil. Nggak makan manis karena susah. Saya masih ingat nenek saya. Nenek itu jenius. Pengen telur bukan anak-anak. Itu nenek bilang, anak kecil tidak boleh makan telur. Nanti bodoh. Waduh, ingat itu, takut jadinya makan telur. Nanti bodoh. Ternyata kami dibohongin oleh nenek supaya anak-anak nggak cari telur. Ya, jadi karena kami terbiasa makanan-makanan sederhana, jadi sehat. Sayur itu sudah makanan hari-hari. Nah, saya cerita ini, Tuhan bisa pakai. Lulusan SMA, yang ijazahnya pun hilang, tapi bisa membuat pendidikan. Ini kan kepercayaan Tuhan yang luar biasa. Oh betul, dari Brisbane. Kuncinya, nikmatilah ketidaknikmatan itu dengan senikmat-nikmatnya. Iya, itu ada komen lagi dari Manokwari. Betul sekali, Pap. Sedang dialami sekarang. Suka tidak suka, mau tidak mau harus jalani hidup. Anak-anak semakin banyak. Haleluya. Tuhan pasti akan cukupi. Ya, itulah Tuhan kita. Benar kalau kita hidup sebagai pemenang. Puji Tuhan. Amang marbut. Semoga kita dimampukan untuk hidup menderita demi kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Betul. Ayo, kita siap itu semuanya. Maka hidup ini indah sekali. Makasih dari Lembang. Aduh Uji, Papa ini belum bisa bantu kamu itu, maaf. BIMK, ya. Seorang olahragawan tidak akan menjadi juara di dalam suatu pertandingan kalau ia tidak mentaati peraturan-peraturan. Betul. Semuanya harus mengikuti peraturan yang ada. Dari Nabire, tetaplah setia dalam segala keadaan. Mengucap syukur walau itu gagal. Kita jalani hidup, kita harus bangkit penuh semangat, penuh kemenangan. Amin. Wah, senang sekali ya kalau seperti itu. Tadi ada komen, ya. Petaninya panen, waktunya panen, tiba-tiba harga turun drastis sampai merugi. Apa yang sebaiknya dilakukan petani itu? Ya tetap mengucap syukur. Nggak bisa nyalakan apa-apa. Mau nyalakan siapa? Ya. Terus, seperti proses buah kelapa. Untuk menghasilkan rasa yang gurih, perlu diproses yang luar biasa. Tapi kelapa ini menghasilkan segalanya. Dari akar sampai daun, semuanya berguna. Betul. Nah, itulah hidup kita. Kalau kita mau menikmati yang tidak enak dengan senikmat-nikmatnya. Aduh, betul ya, diproses di TS Tumaluntung. Oke,
makasih nak, papa lupa juga sudah lama nggak ketemu kamu itu. Nah, puji Tuhan uji bagian dari pertandingan itu. Nah, kalau Tuhan membuat kita bisa seperti ini. Lili, papa senang sekali kamu ada nak. Aduh, ini anak saya yang belum lama ditinggal suaminya, pulang ke surga. Kamu tetap kuat ya Lili, menghadapi semua salam buat 3 anakmu. Woi, oh iya, ini dari Makassar. Teduh nak, memang di sini kedengarannya damai, bunyi kicauan burung. Iya, nggak dipelihara lo ini, ada juga di sini. Oke, kita lihat ayat yang berikut. Jadi siap ya, mengucap syukur, tetap bersabar dalam segala keadaan. Maka hasil hidup ini akan luar biasa. Itulah kenikmatan yang Tuhan berikan buat kita semuanya. Mau diolok, mau diejek, mau difitnah, mau dituduh, mau dikata-katai. Saudara, diam. Ucapkan syukur. Warga binaan, tiba-tiba masuk orang baru ke sel kalian. Aduh, ini orang, maaf ya, sudah baunya minta ampun, maunya sendiri, nggak menghargai. Terima ya, warga binaan, belajar sabar. Siapapun juga, oleh karena kasih Tuhan, kita pasti bisa menggenapi semuanya ini. Lihat hidup Yusuf, walaupun nggak enak di penjara seperti itu. Saya mau tunjukkan ya bagi yang belum tahu supaya tahu. Coba buka Kejadian 41 ayat 14. Bagaimana Yusuf ini? Aduh, hidupnya betul-betul menderita. Kejadian 41 ayat yang ke-14. Ya. 41 ayat 14. Betul, Ruth. Bersyukur, dan bersyukur itu kuncinya. Hebat Ruth. Anak-anak luar biasa sekarang ya. Walaupun mereka bertumbuh tanpa papanya karena Tuhan panggil. Tapi anak-anak hebat Ruth adalah yang luar biasa. Ya. Oke. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Dipanggil dari mana? Bukan dia panggil dari restoran, dari hotel. Bukan. Segeralah Yusuf dikeluarkan dari tutupan. Ayat. Kemudian Firaun menyuruh orang memanggil Yusuf. Dan dengan cepat mereka membawanya keluar dari lubang itu. Jadi Yusuf itu dipenjara di dalam lubang. Penjara bawah tanah. Nggak ada jendela. Nggak ada sinar matahari. Bentuknya seperti sumur. Coba BIS-nya pakai kata apa itu? Tutupan, lubang. Oh, cuma penjara saja ya. Oke. Nah ini yang MLT, OTSI dari penjara terus naik lagi. Nah, MLT lihat itu. Mereka secepatnya membawa Yusuf keluar dari ruang bawah tanah. Saudara, ini posisi penjaranya Yusuf. Lubang, tutupan, ruang bawah tanah, pengap, gelap. Dan posisi napinya itu berdiri. Maaf, jadi berak, kencing, minum, makan, tidur, berdiri. Maka itu setelah dikeluarkan dari lubang itu, tutupan itu, ruang bawah tanah itu, Yusuf bercukur dan mengganti pakaiannya. Kenapa cukur dan ganti pakaian? Saudara bisa bayangkan sekian tahun dia di penjara di tempat yang pengap, tidak ada matahari. Aduh, nggak bisa bayangkan. Pasti rambutnya, jenggotnya, monyet masih lebih cakep itu istilah saya. Terus bajunya pasti bau. Aduh, oh itu ya Dasuki lupa papa. Oh mengenai Yusuf juga ya. Ya ini dia. Luar biasa seperti itu Yusuf. Terus Mazmur 105. Aduh, ngeri lagi ini. Ayat 17-18. Ampun.
Yusuf bersyukur. Yusuf sabar menghadapi semua. Padahal dia nggak salah, itu difitnah oleh istri Potifar. Maka nak, kamu masih ingat pelajaran tahun berapa ya? Masa lebih 10 tahun yang lalu itu. Mazmur 105 ayat 17-18. Tunggu. Mazmur 105 ayat 17-18. Lihat bagaimana penjaranya Yusuf. Ya, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf, yang dijual menjadi budak. Lihat ayat 18. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Pak coba ayat 18 berapa terjemahan. Saudara ingat tadi, di penjara ruang bawah tanah, dalam lubang, tutupan, lehernya dirantai, kakinya dirantai. Aduh. Ayat mereka melukai kakinya dengan belenggu dan memasang rantai besi padanya. Ampun. BIS. Kakinya diikat dengan belenggu, lehernya berkalung rantai besi. Mereka mengimpit kedua kakinya dengan belenggu. Jiwanya telah masuk dalam penjara besi. Kakinya disakiti orang dengan belenggu. Rantai besi dikenakan kepadanya. Betul. Dari Martapura ada komen. Oh, nggak ada apa-apanya dibandingkan penjara sekarang. Betul sekali. Aduh, luar biasa. Selbir, kakinya disakiti orang dengan belenggu. Rantai besi dikenakan kepadanya. Saudara, itu loh Yusuf. Nggak salah. Nggak salah. Itu fitnah. Dan Yusuf sabar menantikan janji Tuhan untuk digenapi. Ayat 19 Filipus dalam semua terjemahan. Kiranya ini ayat terakhir membuat saudara dan saya semangat lagi untuk hidup menantikan waktu Tuhan ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sampai. Nah, anak-anak saya, warga binaan yang diberkati, tunggu. Oh, dari gereja Ekumene ada komen. Lebih baik dibelenggu kakinya daripada dibelenggu imannya. Wih, hebat. Dari gereja Ekumene Anugerah. LP mana itu? Wih, seru imannya. Lebih baik dibelenggu kakinya daripada dibelenggu imannya. Betul. Terima kasih, komen bagus. Sampai saat firman-Nya sudah genap. Dan janji Yahweh membenarkannya. Woi Chandra, Papa senang kamu ikut tadi pulang sekolah ya nak. Oke. Hingga waktu untuk nubuatannya tiba. Firman Yahweh telah menguji dia. BIS akhirnya terjadilah yang Tuhan ramalkan. Ia dibenarkan oleh perkataan Yahweh. MELT sampai waktu firman-Nya datang. Firman Yahweh memurnikan dia. Jadi warga binaan yang dikasihi Tuhan dan semua kita yang menantikan sesuatu dalam proses hidup yang sedang berjalan ini, ayo masing-masing kita menggunakan kesabaran. Han, saya sampai Melbourne ya, menggunakan kesabaran dan ucapan syukur dalam menghadapi hidup yang lebih banyak tidak enaknya ini. Terima kasih Papa untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih. Jadi siap ya. Jangan menunggu orang yang berjanji. Wah nanti aku akan uruskan PB-mu. Aku akan urusan ini. Oke. Silakan tunggu. Tapi lebih daripada itu, saudara dan saya jauh lebih indah. Jauh lebih hebat. Kalau kita menantikan Tuhan. Seperti Yusuf di Mazmur 105 ayat 19 itu tadi. Ayo. Kita bisa menikmati pembenaran dan pembelaan Tuhan dalam hidup ini. Wah, kalau saudara dan saya betul-betul setia, tekun, menantikan janji Tuhan.
pasti akan digenapi. Ya, apa ini? Oke. Memang seharusnya guru agama itu harus perjuangan untuk mengajar supaya banyak orang yang tertolong daripada dosa. Bukan seperti sekarang para pendeta, Bapak Bahlul yang buka toko Yesus. Iya, aduh kasihan ya. Ampuni kami Tuhan, nggak mengajar dengan baik. Oke, jadi hari ini siap untuk bersabar, untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Maka kita pasti bertumbuh. Maka itu Yusuf pertumbuhannya luar biasa. Bayangkan saudara, kalau saya pakai istilah akademik, Yusuf itu begitu keluar penjara, keluar dari lubang, ruang bawah tanah, menghadap Firaun. Ternyata dia itu profesor ekonomi. Ternyata dia itu doktor politik yang hebat. Karena kerajaan Mesir diselamatkan oleh penemuan Yusuf. Bahkan seluruh dunia bisa dapat makanan dari Mesir. Nah pertanyaannya, kuliahnya di mana? Kok bisa dari penjara langsung profesor ekonomi, doktor politik, ahli dalam bidang apa saja? Oh ternyata Yusuf kuliah di universitas penjara. Fakultasnya fakultas penderitaan, maka itu dia hebat. Jadi warga binaan yang dikasih Tuhan, sebelum saudara bebas, seperti Yusuf di waktu Tuhan, betul Muara Tewe, di penjaralah kami menemukan kebenaran itu. Ini pengakuan jujur dari Muara Tewe, Kalimantan Tengah. Betul, nak, betul. Di penjaralah kita menemukan kebenaran. Orang hebat di antara kita yang membuat sampai Zoom, ya webinar pelajaran Senin, Rabu, Jumat ini ada, namanya Pak Andreas Normandala. Dia juga lulus dari Universitas Kehidupan di LP Lampung berapa tahun yang lalu. Dan di LP Lampung itu Pak Andreas berjumpa kebenaran, hidupnya berubah. Dan setelah bebas, dia masih ingat nasib rekan-rekannya yang belum bebas. Maka Pak Andreas berjuang, sudah berapa banyak yang status hukuman mati, hukuman seumur hidup diubah karena perjuangannya. Sekarang berjuang untuk adanya Zoom ini. Betul. Ada komen dari Ibu Gembala di Nabire, di SP. Penjaranya mampu membelenggu tubuh manusia. Tetapi penjara tidak mampu membelenggu firman yang luar biasa dahsyat. Amin, Bu Gembala. Ini luar biasa. Jadi Yusuf profesor ekonomi, doktor politik hebat. Lulusan penjara. Universitas kampusnya penjara, fakultasnya penderitaan. Keren ya. Jadi ayo kita nikmati. Ya, minta Zoom ID-nya. Tolong ditulis ya. Ini kalau ada beda ya, Jeffrey. Kalau Senin, Rabu, Jumat, Filipus atau Gali bisa nuliskan nggak ini yang di Facebooknya Papa, tanya itu. Nah tolong Zoom-nya pesat. Seperti nanti siang jam berapa itu ya ada. Tolong tuliskan ya. Nah jadi inilah pelajaran hari ini membuat kita jadi orang-orang hebat, tidak gampang putus asa. Jadi Yusuf tidak maki-maki, tidak menghujat istri Potifar. Walaupun istri Potifar yang menjebloskan dia ke penjara. Tapi dia tetap sabar, tetap mengucap syukur. Maka itu kemenangan luar biasa. Jadi kami berharap semua saudara warga binaan tiba waktunya bebas. Saudara doktor-doktor semua di bidang masing-masing. Kali tolong catat, tuliskan itu yang di Facebook itu. Ya, dari Pamekasan. Dari balik penjara ini kami bisa merasakan penyertaan, pemeliharaan, dan kebaikan Tuhan. Aduh, terharu sekali. Tuhan itu baik. Saya baca ya, dari Muara Tewe berkomen. Di penjara kami menemukan kebenaran Tuhan. Dari narkotika 2A Pamekasan. Di balik penjara ini kami bisa merasakan penyertaan, pemeliharaan, dan kebaikan Yahweh. Yahweh itu baik, terharu, betul sekali. Luar biasa.